Hai, kita berjumpa lagi di Sofi Nafi Talks You Are Loved. Wah, Ibu Sofi udah lama cuti ya kayaknya ya. Kemarin Pak Pongki terus nih yang jadi hostnya. Hari ini saya punya seorang tamu yang sudah setahun setengah kami kejar. Dan juga udah banyak banget sebenarnya teman-teman yang ini dong, abang ini dong. Hari ini dia hadir untuk kita semua. Mari kita sambut Judika Nalom Abadi Sihotang. Lengkap kali Judika Nalom Abadi Sihotang. Baru ini kayak podcast yang menyebutkan namaku selengkapnya. 1,5 tahun apa? Oh iya. Ku kejar kau. Oh iya. Maaf. Kami kan ngejarnya kan sibuk kali Bapak ini. Kan sibuk. Nanti kan konser dia di Malaysia. Nanti besok lagi di mana kau kemarin sempat? Puji Tuhan, Singapura. Ya Asia kan memang fanbase-nya ya. Judika. Apalagi di Malaysia kan. Terus belum lagi kalau lagi syuting buat Idol, nanti hari ini Idol, besok kita lihat kok agak beda ku tengok ini. Oh ini udah X Factor ya, beda lagi. Pernah kan kau ya X Factor ya? Iya, The Voice, X Factor. The Voice. Juri Dangdut pun pernah. Juri Dangdut pun pernah. Iya. Main film pun juga, Tarik Jabrik dulu pernah. Tarik Jabrik, Si Jago Merah pertama. Si Jago Merah. Brand ambassador juga sampai sekarang. Yang obat pusing itu kan kau masih kan? Masih itu. Masih. Nah, pertanyaanku ya Judika ya, kau ini sejak lulus dari Indonesian Idol ku tengok ya, kayaknya cuma kau lah yang nggak pernah berhenti ada di televisi sampai hari ini loh, sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali kurasa, Maranatha, sampai Maranatha datang, kau masih ada di televisi kurasa. Amin, puji Tuhan ya itu kan. Semua kau bisa gitu. Iya kan, ya puji Tuhan itu semua karena Tuhan anugerah ya, karena memang apa yang aku punya ini kan semuanya sebenarnya punya Tuhan. Aku cuman ya dititipin suara, ya kita olah. Terus apapun yang disodorkan ke aku sebisa mungkin aku kerjain dengan serius gitu. Jadi semuanya ya terlihat bisa padahal sok-sokan aja sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada tawaran, kau bilang iya dulu gitu? Ya kalau yang aku di sana bisa pasti iya. Misalnya kalau nyanyi ya aku iya. Tapi kan hal-hal di luar itu juga kan ada, misalnya aku jadi juri di TV yang lain, aku izin dulu sama misalnya Idol kan ada lomba nyanyi boleh yang lain, enggak? aku tanya, boleh. Jadi boleh nggak? Kalau nggak ya kita ngobrol dulu gitu. Jadi nggak semua diambilin juga. Iya. Tapi memang iya loh kalau dipikir-pikir dari juara 2 ya waktu itu ya. Juara 2 Idol 2005. Idol 2005. Season sama almarhum Mike. Ya, termasuk lah waktu itu kita geng yang SMS dari rumah ya. 2005 masih SMS nggak sih? Apa udah WhatsApp? Dulu pilih siapa? Mike apa Kau? Judika? Oh, Aku Mike. Imbang. Iya bener. Aku aja pilih Mike waktu itu. Aku itu juga suka sama Mike, cuma aku pikir hala kita biasa kan? Iya, biasalah itu gitu. Batak Pride, pilih dulu gitu kan. Jadi sejak saat itu sampai hari ini aku nggak pernah lihat dia absen di televisi loh Bapi. Iya nggak sih? Iya. Ada terus Bayon kalau kata orang Batak. Anong terus bayo nanti. Iya. Dang absen. Dang namarna sae. Oh iya, nggak selesai. Nggak selesai. Kalau selesai kan bahaya juga kan kita. Iya. Oke, kita balik ke masa kecil dulu sedikit ya. Mungkin ini terlihat kayak agak basa-basi, tapi aku betul-betul kepingin tahu. Karena di dalam keluarga Batak itu bisa nyanyi itu wajar, ya. Itu bare minimum. Iya. Minimal kalau nggak fales. Sudah ada di darahnya. Iya. Minimal kalau nggak fales, kalau nyanyi ada yang pecah suara kau nggak hilang. Itu Batak. Itu Batak. Iya kan? Nah, di keluargamu yang aku tahu, abangmu juga jago nyanyi. Nggak cuma kau. Abangmu ada 2 ya kalau nggak salah. Ya? 1 apa 2? Kita tuh 7 bersaudara. Jadi kakakku tuh ada 3. 1 pendeta di GKPI di Sidikalang. Laki nih? Laki. Satunya lagi tuh ini pengurus gereja lah di Toba, di Sihotang. Di kampung halaman. Satu lagi itu Lorenzo Lamas, Ali Topan, anak jalanan. Bang Erik. Sigaret Begu. Semua. Sigaret Begu. Kenapa dibilang Sigaret Begu? Karena lagu dia single dia yang terkenal tuh judulnya Sigaret Begu. Rokok hantu maksudnya. Sigaret Begu itu maksudnya rokok itu tuh ada racunnya. Oh, rokok ini racun ini. Begu kau sigaret gitu begu ya. Begu di sigaret. Jadi sigaret begu itu kayak ya gitulah. Dia tanya dia aja nanti. Nah itu abangku ada 3. Itu yang salah satu yang duluan ke Jakarta sebenarnya Bang Erik. Bang Erik ya. Dari Sihotang. Nah terus adikku yang
cowok 1. Jadi aku tuh nomor 6. Oke. Nomor 7 tuh si Roy yang paling kecil. Oke. Jadi kita 5 laki-laki, 2 perempuan. Ah. Yang perempuan bisa nyanyi juga? Semua bisa nyanyi. Semua? Semua bisa nyanyi. Kok- 7 bersaudara. Kau pernah nggak dikumpulin terus kau buatkan konten? Pecah lah itu jadi 7. Pernah, Ada ada suara cello nanti mungkin di situ. Pernah kayaknya Suara sebenarnya. biola. Ada yang nggak ngumpul. Kayaknya pernah waktu bapak lagi ulang tahun ke 80 dan juga anniversary lah. Jadi aku panggil ke Jakarta mau acara itu. Jadi kita bikin ya podcast gitu ngobrol sama nyanyi di Judika Studio. Oh, ada? Ada. Oh, oke. Ya, Kita harus lihat itu. Pecah Pecah lah itu kan? Pecah lah itu ya. Tanpa mic satu-satu ya satu aja kita nyanyi. Iya. Itu, Ada, pernah. Iya. SATB-nya S1, SAT, iya. S2. Iya. Karena dulu memang di gereja kan papa pengurus gereja itu hampir 40 tahun. Di Pengurus GKPI. gereja tuh sintua. Penatua tuh sekarang papa udah pendeta. Iya. Di GKPI. Jadi tiap Natal di sana aku masih ingat banget kayak sekarang nih. Kita tugasnya itu adalah selalu mengisi semua kegiatan yang ada di panggung. Di kesaksian pujian lah, vokal grup iya, solo iya, tari-tarian iya. Yang khotbah bapak. Iya. PK. PK namanya. Apa itu PK? Pastor's Kid. Pastor's Kid. Anak Pastor's pendeta. Kid. Oh, iya, dibilangnya iya. Pastor's Kid. Oh, Pastor's Kid. Iya, itu adalah anak-anak yang sebenarnya bertumbuh dengan banyak sekali perjuangan karena bapak ibunya melayani. Biasanya begitu. Iya, justru aku ngerasa kita semua ini bisa nyanyi dari situ. Oh, dari situ. Karena di gereja ini kan memang kalau sekolah minggu kan nyanyi terus, Ya. terus nanti yang terlihat hobinya jadi dikasih momen untuk kesaksian pujian gitu. Nah kita tuh gede di situ dan aku pikir kalau ditanya di mana belajarnya, aku di gereja memang. Ya, tapi kan semua rata. Iya, Adik kakak adik kan. kakak. Termasuk abang yang sekarang jadi pendeta di GKPI Iya, Singkalang. iya. Kapan Judika tahu bahwa aku kayaknya udah sosok ini aku coba berangkat ke ibu kota ini. Coba aku entah audisi di mana. Mungkin sebelum Idol ya. Mungkin kau udah audisi di studio orang kah, di mana kah? Nggak, kalau itu sih aku sadarnya sebenarnya aku orangnya kan rock and roll banget ya. Maksudnya menjalani hidup tuh ya musisi banget lah. Apa yang dijalani rencana jangka panjangnya mah Nggak ada gitu. Jadi dulu tuh Main memang gitar. Enggak main gitar, aku enggak terlalu bisa tapi ya kalau Mas Pongki kan jago. Kalau aku tuh C A minor F G, Iya, basic begitulah, main keyboard juga begitu. Tapi di keluarga aku yang paling getol, yang paling sering lomba nyanyi itu aku. Sampai aku tuh dijulukin dulu hantu festival kan. Kenapa? Karena setiap festival pasti ada aku. Ngerti, tapi kenapa kau kejar festival? Ya karena dulu untuk melampiaskan bakat menyanyi kan gitu. Terus untuk dapat prestasi, dapat piala atau dapat hadiah itu kan lomba nyanyi. Kalau dulu aku kan di Brastagi besarnya di di Tanah Karo. Jadi di sana tuh ada lomba, kalau 17-an ada lombanya, lomba cipta lagunya ada, terus manggung di depan orang banyak. Nah itu papa atau kakak-kakak itu support banget, selalu mendaftarkan. Jadi aku dari umur 7 tahun tuh udah ikut lomba nyanyi. Nah terus gedenya yang paling besar tuh yang membuat aku berangkat ke Jakarta tuh ada satu lomba nyanyi namanya Bahana Suara Pelajar. Oke. Itu mungkin tahu lah nggak tahu. Tahu Dulu, lah. Rosa juga ikut Iya, dulu tuh. Bahana Suara Pelajar tahu. Terus aku ikut Bahana Suara Pelajar pertama tapi nggak lolos ke tingkat nasional. Aku menang juara 2 di tingkat Sumatera lah. Oke. Yang dikirim tuh cuma juara 1 cewek, 1 cowok. Oke. Aku ikut lagi yang kedua. Jadi aku juara 1 di sana, cowok. Terus dikirim ke Jakarta. Aku jadi juara 3 tingkat nasional. Gitu. Jadi setelah itu baru aku, karena itu pertama kali aku naik pesawat kan, dulu masih Sempati Air kalau nggak salah. Itu pertama kali naik pesawat ke Sempati. Jakarta. Dan aku lihat, Jakarta gini ya, keren ya gitu kan. Terus dulu Mas Jimmy Manopo tuh, orkestra gitu loh. Itu pengalaman itu yang bikin aku balik ke Jakarta setelah aku pulang ke Brastagi. Kayaknya udah ada mimpiku, kayaknya nggak lagi lomba-lomba di sini, tapi aku harus akan keluar coba ke ibu kota. Kolam yang lebih besar. Kolam yang lebih gede. Bang Erik udah di Jakarta. Udah duluan dia. Dia udah ikut sampai sekolah acting juga dia ikut kalau nggak salah, nyanyi kemana-mana dia udah duluan dia perintis lah dia. Jadi kalau aku ya itu datang ke Jakarta pun setelah itu aku pamitnya juga ke mama bilang tetap sekolah. Karena abangku kan duluan di sini tapi nggak tahu sekolahnya nggak selesai kalau nggak salah. Jadi mama bilang harus S1, orang Batak kan. Tetap harus sarjana sekolah. Ya udah aku bilang ya. Jadi aku S1 pindah. kau di Jakarta? Enggak juga.
nggak bisa. Jadi pas ternyata kan Nggak aku sekolah menjalani kau? itu, aku sekolah. Aku dulu di STMIK Budi Mulia di Pemuda sana. Terus karena itu ternyata kan informatika dan akuntansi nggak ketemu sebenarnya sama bakat aku nyanyi. Jadi begitu aku kan dulu kerja sambil nyanyi di kafe sama Antero Boys dulu. Oh iya betul, Acapella. iya. Jadi ternyata kan kita tiap hari nyanyi, besoknya aku sering ketinggalan. Dan hitung-hitungan itu kan susah kalau udah ketinggalan kan. Akhirnya aku berhenti di STMIK itu manajemen informatika dan komputer, terus aku pindah ke bahasa Inggris STBA. Jadi lebih nyambung lagi tuh nyanyi sama belajar bahasa itu kayaknya ini pilihan terakhir nih. Iya. Jadi aku tetap sekolah, tapi itu pun akhirnya nggak bisa, dan ada satu momen yang membuat aku harus memilih ini mau nyanyi apa mau ini gitu, karena momen itu dulu sulit banget. Dari aku bilang sama mama, aku kirim surat dulu, masih pos tuh, masih pakai kartu pos. Kirim surat ke orang mama? Ke mama, karena mama sama bapak lah, dia udah tahu di bayangannya dia kan pasti aku masih sekolah gitu, harus selesai. Tapi di Jakarta aku yang jalani, aku menemukan momen yang harus memilih lah waktu itu. Jadi aku bilang aku nggak terusin sekolah, aku cuman sampai D3. Terus aku nyanyi aja gitu, karena daripada nggak dapat dua-duanya. Dan ternyata itu menurut aku keputusan yang tepat. Akhirnya aku bisa fokus. Aku walaupun di Antero Boys aku bubar, akhirnya fokus nyanyi-nyanyi, ikut Indonesian Idol, puji Tuhan bisa juara 2, punya album Aku Yang Tersakiti, Bukan Yang Gombal, gabung Mahadewa, jadi sampai jadi juri idol. Jadi semua itu sampai jadi setelah aku pilih itu justru memang akhirnya jalan lancar semuanya. Karena memang setelah aku flashback juga, yang dari dulu aku lakukan adalah memang nyanyi. Dari umur 7 tahun tadi aku cerita itu lomba nyanyi. Umur 8 tahun aku udah kerja di hotel sama adekku. Hotel siapa? Hotel Sibayak di Brastagi, bintang 5. Di sana hotel paling gede. Oke, boleh anak 8 tahun kerja. Ya karena dulu Natalan orang hotel kita undang, terus dia lihat aku nyanyinya mungkin bagus gitu, terus ditawarkan nyanyi. Besok nyanyi lagi lah gitu deh. Gitu. Cuman weekend aja, Sabtu Minggu kan biasanya liburan tuh. Kalau misalnya Jakarta tuh orang Bogor lah, orang Jakarta liburan ke Bogor, ada yang nyanyi anak kecil tuh ngibur orang lagi berenang, ada yang sulap. Nah kita nyanyi tuh, aku sama adikku yang kecil tuh udah dia main keyboard, dia main gitar, aku yang nyanyi. Kita termasuk dulu masuk ke TVRI Dian Rana, namanya Anak Ajaib. Namanya. Karena di umur segitu kita udah bisa nyanyi dan menghasilkan duit sendiri lah gitu. Adiknya waktu itu siapa? Si Roy, yang si main. Adikku si Tiroy, yang sampai sekarang masih sama aku kan main. Iya. Oh alah, Tiroy itu bisa nyanyi juga kan? Wah dulu dia ngalahin aku. Oh iya? Iya. Di festival? Di festival dulu ngalahin aku juara 3, juara 1. Cuman dia fokusnya pindah ke musik, dia les piano di Medan Musik di sana. Nah aku pergi ke Jakarta, jadi fokusnya beda-beda. Ya sekarang dia juga aku lihat nih, kalau orang fokus di musik kadang-kadang dia nggak nyaman ada di panggung. Dia masih harus. Nah aku bilang memang semua tuh ada porsinya gitu. Tapi sekarang dia juga udah nyanyi, udah punya single dari label kita, jadi ya gitulah. Aku tuh setiap kali satu acara misalnya sama Judika ya, atau misalnya ada nemenin Lea misalnya, Judika nyanyi di situ, terus misalnya kiri kananku ngomong ya, ih gila Judika suaranya bagus, emang bagus banget. Tapi sekeluarga dia bisa begini semua, lu tahu nggak? Ini dikali 7 ada begini manusia di bumi ini. Aku bilang nggak cuma Judika. Abangku Erik tuh lebih tinggi suaranya. Iya. Dia lebih melingking lagi ya, makanya cocok namanya ada begitu. Cuman dia memang ahli di lagu-lagu Batak gitu. Iya. Dia nggak terlalu main di lagu-lagu. Dia bisa juga, tapi spesialisasinya tuh di lagu-lagu Batak. Sebagai penyanyi yang suaranya power ya, orang Batak kan jarang ya kita dengar suaranya yang kayak kekinian yang gitu kan ya. Tahu kan? Storytelling gitu ya. Storytellingnya. Susah nemuin penyanyi Batak yang enggak kan? Yang kayak gitu. Ada beberapa tapi jarang lah. Kalau lahirnya masih di sana, di di Samosir, di Korea Utara. Gitu, modal power itu adalah itulah keharusan. Jadi kenceng gitu suara. Sebagai penyanyi yang power banget ya. Terus tinggi pula suaramu ya. Melengkingnya bagus, masih ada sereknya. Tapi juga bisa clean. Aku gak paham lah caramu nyanyi ya Jut ya. Betul-betul. Kau termasuk orang yang aku lihat juga bisa menjaga pita suaramu. Aku rasanya gak pernah deh ketemu Judika dalam keadaan yang sorry nih,
gue harus istirahat agak lama karena pita suara gue kena atau apa. Waduh. Kau memang mempelajari sekali teknik nyanyi itu, atau kau pernah sakit sekali kena pita suara habis itu? Kapok aku Tuhan, ku jagalah ini sekarang kalau perlu ku asuransikan. Ya, puji Tuhan ya kalau Sofi ini nggak tahu ya, kalau aku sempat sebenarnya banyak yang udah tahu sebenarnya. Aku dulu overuse nyanyinya, jadi yang nolong aku justru COVID. Oh. jadi sebelum COVID itu aku udah nyanyi udah repot, sempet Penebalan. setiap aku pagi kalau batuk tuh keluar darah. Jadi suaraku tuh kalau nyanyi udah bercabang banget. Udah gitu. Aku pernah malam tahun baru di Brastagi itu aku cuman gini-gini. Ya karena aku udah nggak bisa, udah kontrak kan, jadi datang tapi suaraku nggak sembuh-sembuh. Aku udah tidur, udah makan jeruk nipis, udah kencur semua secara alami yang aku tahu udah aku lakuin. Ke THT dokter juga udah, tapi ya memang nggak bisa, dan kata dokter pun waktu itu aku harus 3 bulan 4 bulan harus stop nyanyi. No singing ya. Jadi tapi karena udah ya kontrak, ada yang wedding, tahu dulu aku wedding bisa di Surabaya aja bisa 3 kali seminggu, Jumat Sabtu Minggu aku di sana gitu. Jadi dan mereka tahu aku nyanyinya, modalku kan signaturenya nada-nada tinggi, jadi nggak bisa selalu kupus. Jadi sampai satu saat terakhir tuh sebenarnya aku sudah sakit banget nyanyi. Cinta Karena Cinta aku main di FIS, aku bisa main di Kau turunkan di G sampai turun 1,5 2 gitu. Tapi ya aku main pengalaman aja lah, lebih ke intimate sama orang untuk mengakali sebenarnya. Sampai adekku si Roy yang suka gantiin aku nyanyi karena suaranya dia kan hampir mirip sama timbrenya. kita, timbrenya sama. Dia tolonglah aku yang rendah-rendah bagian ref, aku suruh dia bantu. Jadi memang udah sakit banget, udah nggak bisa. Ini aku berdoa ke Tuhan, gimana ini? Aku takut ngecewain orang banyak, dan itu ketakutan terbesar lah. Karena ya aku lihat jadwalku kan puji Tuhan masih sampai tahun depan, masih ada yang udah booking wedding lah, yang itu yang udah tahun. Kayak mana Tiba-tiba itu COVID. Jadi tutup semua. Gak bisa nyanyi, batal semua acara. Sembuh lah aku karena istirahat cukup. Malah terlalu lama istirahatnya. Gitu. Jadi ya aku bukan mensyukuri COVID, tapi aku di saat COVID ini, di balik COVID ini, itu ya ada hikmah lah buat hikmah. aku sendiri. Luar biasa ya. Kalau hari-hari tapi kau latihannya kayak mana? Ya, kalau, masih nggak sih? Kalau melihat suara kayak gini, ini sebenarnya suara apa ya? Suara apa, hasil dari pertempuran di berbagai medan sebenarnya. Kalau tanya nanti di kampung sana, banyak, semua hampir kampung yang ada di Sumatera sana, dari Balige, dari Sidikalang itu udah kita lewatin dengan tur kita, tur Batak itu dengan mobil Sudako tuh, tahu Sudako? Kayak metro mikrolet gitulah. Kita dari malam sini, besok kita ke kampung mana yang hanya ditutupin terpal, gensetnya bisa dimatiin orang dari luar, dan didorong aja itu bisa, penontonnya bisa masuk ke dalam. Itu udah kayak sirkus-sirkus daerah lah. Tapi kita ngalamin itu dari suara nggak ada sampai tinggal angin, kita nyanyi terus. Jadi suaraku ini sebenarnya bukan hasil dari sekolah vokal yang formal, latihan teknik, enggak. Memang pengalaman aja. Jam terbang kehidupan penyanyi di daerah. Dari betul-betul kok istilah Batak parende itu kau. Parende aku bener-bener. Si Togol. Itu jadi memang kuat, dan ininya tuh pita suaraku termasuk proses dari pertempuran di medan juang nyanyi ini. Jadi kalau storytellingnya ada di pita suara itu, kalau mau ditanya gitu ya, dia lah yang bisa cerita ini udah sampai kemana. Begitu keluar suara cuma bunyi angin, tapi tetap dipaksa, dicari caranya tetap bisa bunyi gitu ya. Ya karena memang udah cinta, dan aku ngerasa ya bedanya orang penyanyi hobi sama profesional ya itu. Kalau profesional ya kapanpun diminta, ya harus lu kerjain, kayak tentara siap diperintah anytime. Dan kita kan pro itu kan gitu, memang ya ada harganya, juga ada hal yang harus lu lakuin suka dan enggak gitu. Dan itu yang aku paling nggak suka, dibayar mahal tapi aku nggak bisa bikin orang happy. Itu aku bisa nggak tidur. Oh, kau kepikiran? Oh, kepikiran. Overthinking kau? Iya, kalau untuk hal-hal teknis masalahnya ini aku overthinking. Jadi aku yang
masalah misalnya kesehatan pita suara itu gila-gilaan aku. Aku lebih Gitu ya? lebih bisa bilang sama mereka, aku ganti aja ya, aku cariin gantinya supaya acara kalian gak rusak. Nanti aku Pernah? Oh, pernah. Mau IO-nya? Nggak mau. Terus mana? Dia maunya aku, ya mungkin dia nggak pernah ngeliat aku kayak gitu, jadi dia nggak bisa bayangin apa yang aku bilang. Iya. Wedding waktu itu, tapi akhirnya ya puji Tuhan, menurut dia masih oke-oke aja walaupun kuturunkan nadanya. Iya. Padahal menurut aku ini udah nggak aku banget gitu, Iya. nyanyi udah Iya. nggak sesuai lah sama Nggak bayaran. optimal ya? gitu. Menurutmu? Menurutku Iya. gitu. Tapi menurut mereka udah aman kok, semua seneng gitu. Ya udah puji Tuhan ya. Pokoknya kalau aku nggak fit, aku pengennya nggak nyanyi aja, jangan aku. Gitu. Tapi hari-hari Judika di rumah, kamu masih bersenandung nggak di kamar mandi? Oh nyanyi aku. Oh masih ya? Sampai ya nggak tahu ya, memang hobi nyanyi di kamar mandi atau pasti ada nyanyi. Kalau misalnya wedding, mungkin salah satu penyanyi yang paling banyak weddingnya di Indonesia itu cowok aku. Dulu masih ada almarhum Mike ya. Karena aku ini kan menerima request kan. Jadi yang nikah itu kan punya lagu-lagu Yang dia suka. dia suka. Nah itu menurut aku nggak banyak yang bisa, penyanyi-penyanyi yang Nggak bisa dan mau. nggak Belum mau tentu juga mau, ada. iya. Misalnya mereka punya lagu sendiri ya. Kadang-kadang mungkin ya udah lagu gua aja. Kalau aku tuh karena mungkin basicnya penyanyi semua lagu. Dulu di hotel kan juga request semua kan. Jadi semua begitu lagi di request, alam, kan? jadi tahu aku nadanya. Walaupun kayak lagu-lagu sekarang aku nggak ngerti, tapi melodinya asal nempel. Oke, aku bawain. Tapi maaf aku nggak bisa hafal, aku baca ya. Iya. Gitu. Karena baca buat aku sama nggak baca itu beda banget. Iya. Tapi demi memenuhi request, ya aku sampein, dan mereka nggak apa-apa gitu. Ya udah. Yang nyanyi Judika sambil baca juga tetap bagus. Coba kalau gue yang Cuman nyanyi kadang sambil baca. nggak enak ngeliatin iPad. lirik itu gitu loh. Pengen kan nyanyi tuh free, bisa Iya, ini, bisa iya. ini kan. Lu kadang-kadang ibu-ibu kan, apalagi wedding tuh, kalau yang wedding yang prasmanan yang bisa jalan berdiri Iya. gitu. Kita lagi baca lirik, dia nggak peduli, dia masuk panggung, dia gini minta foto, gini, ngasih tahu kalau gue lagi baca ini. Iya. itu juga PR kan. Iya. Cuman ya udah kita jalanin aja dengan medannya masing-masing lah. Pernah nggak seorang Judika, biasanya gini, penyanyi itu sangat bisa mengontrol emosinya. Dalam keadaan misalnya dia nyanyi sebuah lagu lalu dia sedih. Nggak nangis tuh. Kecenderungan breakdown di tengah lagu tuh masih bisa ditahan sama penyanyi. Aku nggak ngerti caranya kalian itu mengaliri emosi itu kemana gitu ya. Kalau Judika pernah nggak ada satu lagu sedih kali sampai nggak bisa kau tahan? Aku tuh ada beberapa hal. Yang pertama tentang ayah, tentang mama, tentang Tuhan. Ini tiga hal ini kalau aku nyanyi terus di momen aku lagi inget, aku nggak bisa. Aku ada beberapa video kok yang memang aku udah nggak bisa. Aku nggak bisa handle itu. Ini kemarin The Goodness of God itu terus itu ada lirik begitu. Oh malah, itu udah nyanyi cuman ini aja udah merinding aku nih. Oh malah you have been so good. Udah, aku udah nggak bisa ngomong apa-apa. Ya kayaknya memang intimate sama Tuhan tuh bicara tentang hati ya. Artinya kebaikan Tuhan tuh sama aku tuh lewat lagu tuh yang kadang-kadang nggak bisa, kalimat kita nggak cukup bisa menggambarkan itu, lewat lagu tuh bisa sangat nyampe rasanya, dan air mata tuh gampang banget mengalir. Dan aku sebenarnya malu kalau nyanyi di depan orang, air mata nggak bisa ketahan. Tapi tentang Tuhan, terus apalagi kayak ayah, itu dulu aku pernah nyanyi, bukan ayah aku padahal aku masih punya ayah. Dulu siapa, Pak Bakri kalau nggak salah ulang tahun tentang ayah, terus ada gambarnya di mana itu. Aku cari ya. Itu kayak tercinta. Aku langsung refleksi tentang hal-hal yang papaku nganterin aku nyanyi, naik motor dari Medan ke sana 12, itu keluar semua tiba-tiba ngumpul, dan aku nggak bisa nahan cintanya itu. Ya. Kuat banget ke aku, terus itu nggak bisa lagi aku sampaikan lirik-liriknya. Itu walaupun aku masih punya papa gitu, tapi sampai sekarang pun di umur segini dia masih melakukan itu semua. Jadi buat aku nggak bisa mama lagi, lagu Inang misalnya, Inang, wah itu udah langsung ingat aku momen-momen aku bantuin mama. Dulu kan mama tuh berkebun ya, sekolahin aku, kan papa tuh guru agama ya, anak 7 ya, dengan semua sekolah dengan segala bebannya berusaha kali mama bantu. Mama dulu jualan tomat, jualan bawang, daun bawang tuh tanam di depan rumah.
kita kebetulan pengurus gereja, jadi ada lahan lebih Bisa sini, tanaman ditanami. sayur, tanaman ini, dan aku sering nganterin mama ke pasar untuk nganterin tomat yang kita udah bersihin, kita panen, sayur, dan itu dijual di sana. Dan itu begitu nyanyi ina buasa batagi sonamu sudah sidamu, itu udah langsung. Apalagi kalau aku di Jakarta tuh, wah, ini aja udah tuh nggak bisa. Jadi tiga hal ini hal yang sangat mungkin keluarga juga ya, istriku, anak-anakku tuh. Makanya sekarang hidupku tuh sebenarnya kalau aku nggak ada prioritas, cuman keluarga aja. Aku tidak ada keinginan untuk yang gimana-gimana, kayak mau beli, enggak. Aku cuman pengen, ya aku dulu anak kampung, boro-boro mimpi apa, aku cuman pengen di kampung itu, orang cuman paling tinggi cita-citanya jadi PNS. Itu terus berputar. Jadi PNS, jadi jarang banget orang cita-cita jadi pemain bola, jadi penyanyi juga penyanyi daerah. Jadi begitu aku ke Jakarta, terus aku dari dulu berdoa, terus Tuhan kasih kayak gini, aku mau apa lagi gitu loh. Jadi sekarang tuh dulu prioritasnya aku, karirku, sekarang udah prioritas aku tuh keluarga. Ketika karir aku mengganggu keluarga, aku akan stop. Ketika karirmu sampai mengganggu keluarga, Ya, kamu akan stop. Karena aku nyanyi ini buat keluargaku sekarang gitu. Karena aku sudah biasa kok makan sekali sehari, pernah nggak makan pun aku pernah. Jadi sesusah apapun hidup dulu udah aku jalanin. Atau apalagi aku merantau di sini, semua kan kita handle sendiri. Jadi tapi puji Tuhan ya, burung aja Tuhan kasih makan, dan terbukti aku juga bisa hidup sampai sekarang dengan semua hal yang ku jalani. Karaoke, lomba karaoke di mana Atrium Mall sampai jam 2 pagi, dijamret orang di dompet cuman berapa dijamret orang, kita sendiri pula yang jambret gitu. Maksudnya banyak hal kita. Hal kita juga. Kau tahu? Pas jambret kan, rupanya ngomong. Ya, aku kejar kan dia. Gitu enggak? Aku kejar dia kan. Kejar, terus dia tahu. Ayo. Jadi kasih juga ya, namanya orang mungkin ya cari dia juga hidup lebih ya, susah apa kali gitu ya. Ya sudahlah. Jadi ibu kota katanya lebih kejam dari Ibu Tiri lebih kejam dari ibu kota gitu-gitu. Buat aku ibu dulu, kota lebih kejam dari Ibu Tiri. Oh iya ibu kota ya. Dan memang di ibu kota dulu kalau lu nggak punya apa-apa nggak usah kesini deh. Berat gitu. Tapi karena aku mungkin dititipin orang tua sama Tuhan tuh untuk gampang dekat sama orang. Terus aku memang suka. Dari dulu aku di rumah keluarga, aku kerjanya bantu aja. Aku yang ngepel, aku yang nyapu, aku yang nganter. Kalau nebeng ke rumah keluarga, saudara, gitu. Nih ya, orang Batak, orang tuh suka nggak tahu. Kemarin kan aku habis ada satu promo film lah, aku main film yang ceritanya ke Batak-Batakan sama Bunda Korla. Nah di keluarga itu ada kayak anaknya bapak udahnya ikut nebeng situ bawa istrinya kerja, kayak gitu. Itu standar kan? Standar itu. Di rumah Batak kayak gitu biasa itu. Di rumahku di Brastagi itu semua keluarga bapak, keluarga mama. Tuh sekolah di STM namanya, di Brastagi. Itu semua tinggal di rumah. Ya. Jadi semua orang itu sekarang yang ganti-ganti tuh. Sampai berapa aku inget-inget tuh. Minimal 8 orang laki-laki di rumah tuh. Bukan ngekos namanya kayak ngekos ya. Di rumah aja tinggal. Sekolah udah sukses aja pergi ke kota lain, ganti lagi anaknya yang lain. Betul. Itu biasa. Ya, itu biasa. Di rumahku juga dulu gitu, bapakku sering nerima entah anaknya Namburu mana lah, bapak udah mana lah, dititipkan. Ikutlah kerja, terus nanti dicariin kerja, dapatlah dia kerja, udah agak sukses sedikit, minggir, ganti orang. Gantian, nanti kadang-kadang gantian juga kalau susah dibantuin. Jadi itu sebenarnya salah satu kekuatan Batak tuh yang bagus banget gitu. Iya, sebenarnya ya. Oke, tadi waktu cerita itu tidak bisa tahan tentang kesedihan itu, tapi lagunya bisa kau lanjutkan biasanya atau? Kadang ku lanjutkan tapi udah berhenti dulu aku. Oh, oke. Baru aku kontrol Ariana lagi. Bodari itu loh. Iya, baru ku kontrol lagi emosinya. Ya kelar, tapi pasti ada momen aku nggak bisa nerusin lagunya beberapa bait lah gitu. Karena ya menurutku nggak bisa ku tahan. Kasih itu begitu kuat di dalam diriku tuh. Kalau aku ingat Tuhan, aku dalam sendiri. Kalau kan Natal kayak sekarang momen Natal ini aku sebenarnya refleksi tentang kasih. Itu buat aku semua inti dari kehidupan ini adalah kasih. Apapun kita bisa menangkan dengan kasih, dan itu udah Tuhan tunjukin dulu gitu. Waktu dia lahir, kedatangan ke sini sampai dia ada di dunia ini seperti apa. Contoh-contohnya itu sudah sangat banyak, dan kalau kita ngadepin semua kekhawatiran di zaman ini,
Itu tandanya menurutku ya sekarang kita harus datang ke Tuhan sih untuk supaya kita nggak tersesat atau larut dalam kebisingan duniawi ini, iya. Kan dan kita kan bisa mengasihi juga karena kita terlebih dahulu dikasihi. Kalau nggak kita nggak ngerti konsep bisa. itu kan, ya, apa nggak itu? ngerti, iya apa itu? Bagaimana cara mengampuni? Nggak bisa. Kalau udah marah-marah aku. Tapi karena kita sudah terlebih dahulu diampuni, ya kan, dikasihi, makanya kita ngerti. Oh iya ya, gue juga dulu hancur banget ya sama Tuhan, masih dikasih kesempatan kan kayak gitu kan ya sebenarnya. Iyalah, ya, makanya kayak sekarang anak-anakku pun kan ini jadi orang tua kan juga ya kita apa yang kita dapatkan kita juga pengen anak-anak kita tuh jadi orang yang baik, yang juga mengasihi orang lain. Kadang-kadang kan ngajarin kayak gini kan hal baru kan. Misalnya dia kalau orang Batak dulu kayak zaman aku itu nggak bisa ngelawan kita. Apa kata orang tua? Ya dimarahin, diam. Anak-anak sekarang kan berdebat. Aku pun kadang-kadang emosi kan. Tapi kan Tuhan ngajarin tentang kasih ini kan kita harus ajarin dengan proses ke anak-anak. Jadi itu terus-terusan kita ajarin. Supaya anak kita ini benar-benar tumbuh nanti menghadapi dunia ini dengan segala hiruk pikuknya dia bisa hidup gitu. Aku cuman bilang satu hal, kamu harus punya kasih dan kamu harus punya talent. Kamu harus punya sesuatu yang kamu ahli. Anakku kan beda, si Cleo ini suka nyanyi. Yang nomor 2 ya? Nomor 1. Oh Cleo tuh malah si kakaknya ya? Nomor 1 suka nyanyi. Kalau yang nomor 2 itu suka bola. Mora. Cleo Deo Mora. Nomor 2 itu Judeo Volante. Oke. Yang ketiga itu Juan Deo. JJ semua supaya nama bapaknya kan. Iya. Judika, Jujuju semua. Jadi aku ajarin mereka ketika punya kasih di dalam hatinya, otomatis di dalam dunia ini dia akan lebih gampang menjalaninya, juga bisa jadi berkat, dia juga bisa happy nanti. Kalau kita memberi daripada kita meminta, kita pasti lebih happy. Karena kita bisa memberkati banyak orang dan juga bisa membantu orang, itu hal yang itu hal yang sangat nggak bisa kita omongin, tapi begitu ngelakuin itu kita bisa happy gitu loh. Kalau kamu membantu orang tuh kesannya kan kita melakukan sesuatu yang memberikan orang yang punya kita jadi punya orang, itu kan kesannya kita rugi gitu. Padahal happy-nya itu nggak bisa dibayar, sukacitanya. Jadi kita ajarin itu, misalnya adiknya aja, kenapa makan kueku? Ini punya aku, ini punyamu, yang gitu-gitu. Kita ajarin, enggak, kakak boleh lah bagi. Tapi itu juga kita harus ngomong, kenapa harus berbagi? Emang kenapa kalau enggak? Hal-hal yang kayak gini kan juga kita harus kasih tahu karena berulang-ulang. Jadi nggak gampang juga kita. Ya kadang-kadang kan, apalagi aku sumbu pendek ya, gampang marah sebenarnya untuk kalau hal-hal yang simple. Emosi kan orang Batak. Kayak ini nggak mau ini. Terus adiknya misalnya lagi mau tidur, dia berisik terus ngobrol sama adiknya main. Kenapa nggak bisa turunin suaranya? Suara itu adik gini, dia nggak ngerti tuh masih. Kenapa harus adiknya tidur dia turunkan kenapa suara? Harus adiknya terus, kenapa dia mau main tuh nggak diperhatiin, kenapa harus kayak gitu-gitu juga kita akhirnya refleksi, oh ya dia masih anak kecil. Semua kita harus sabar ngajarin mereka karena ya itu memang prosesnya, nggak langsung kayak ini pencet langsung jadi, ini mereka bukan mesin gitu. Betul. Jadi membentuk itu pun jadi tantangan tersendiri, dan buat aku kedekatan dengan Tuhan itu salah satu kunci untuk kita berhasil hidup di dunia ini dengan sukacita sih. Tapi sebenarnya awalnya kau bisa bicara begini dari mana sih, Jud? Kalau boleh tahu, ada nggak sih satu kejadian yang kau ingat yang mungkin kau bisa share dengan kami? Bukan cuma karena kau anak pendeta loh, kau bisa ngomongin soal kasih Tuhan, bagaimana Tuhan memberkatimu sampai hari ini. Tapi aku bisa merasakan kedalamannya. Kalau pengalamanmu, perjalananmu sama Tuhan itu luar biasa. Kau nggak dilepas gitu, walaupun dijambret tadi lah, uang udah nggak ada, datang ke ibu kota nebeng saudara, ikut kerja, ikut ngepel, ikut nyapu, ikut ya namanya tahu diri lah ya, kita numpang makan ya kan. Pasti ada deh Jud, satu kejadian yang dari sini aku nggak akan mundur lagi. Kan biasanya kita ada angat-angat kukunya kan, ada kayak iya aku ngerti, aku harus mengampuni, ya aku harus mengasihi, besok begu lagi gitu. Tapi ada satu kejadian yang mendobrak sampai enggak. Sejak saat ini saya memutuskan, saya betul-betul ikut Tuhan. Semua yang saya lakukan walaupun di dunia sekuler, saya nyanyi lagu-lagu sekuler, itu tetap harus mencerminkan kasih Tuhan yang sudah ada padaku. Kan terang itu yang kita bawa kemana-mana. Kalau momen sih sebenarnya kalau aku ingat-ingat nggak
ya gimana ya, mungkin kesusahan hidup di ibu kota ini yang bikin, ya mungkin aku cerita dikit ya, aku hidup di Jakarta itu setelah aku tadi keluar dari rumah saudara, aku kan sendiri semuanya. Aku ngekos di Sumur Batu dan kadang-kadang aku nggak bisa bayar uang kos. Makan di warung sebelah, yang kadang-kadang aku ngutang juga. Terus pindah kos lagi yang lebih murah, yang pakai kipas angin, juga udah bagus gitu. Jadi untuk hidup aja dulu, aku emang susah di Jakarta. Tapi aku tidak menganggap aku itu menderita gitu. Memang ini yang harus gue jalani. Aku tuh kalau ditanya papaku sama pasti gitu. Aku tuh kayak orangnya tuh nggak pernah merasa pengen dianggap kesusahan. Dulu aja di Idol pengen ditanya kamu ada apa hal yang supaya bisa dijual, mungkin penderitaan atau apa. Aku nggak ngerasa aku menderita walaupun aku di situ menderita. Iya. Tapi buat aku, nih aku ceritain dulu, aku hidup itu dari persembahan kasih. Persembahan kasih itu kalau kita nyanyi di gereja atau pelayanan rohani diberi sekasihnya di amplopin gitu ya. Dulu kan, seadanya. jadi aku kuliah kan aku harus bayar kuliah, aku bayar uang kos, makan dan lain-lain. Jadi untuk aku sendiri aja aku udah susah dulu. Jadi ya menurut aku Tuhan yang pegang aku. Jadi aku dikenalin dengan, ya untung aku nggak kemana-mana ya, maksudnya nggak mabuk-mabuk, nggak ke dunia yang justru ya mungkin gimana mau kuliah sana uang pun tak ada, gimana mau dugem, gimana mau ini emang nggak ada. Ada gitu. untungnya lah itu miskin. Ada untungnya. Itu ya. Jadi pergaulanku pun situ-situ aja. Di 36 pun dulu kawan-kawanku tuh connect. Hai teman-teman, sudah punya buku Si Paling Overthinking belum? Tulisanku di sini memang buat yang punya bakat overthinking sih, atau justru buat yang sedang mendampingi orang yang hobi overthinking. Boleh juga. Buku ini berada di bawah series Hati yang Gembira Adalah Obat. Banyak cerita di sini, termasuk pemulihan hubungan daddy-daughter. Iya, antara aku dan bapakku. Sudah ada di Gramedia dan toko buku online di Toko Hijau dan Toko Orange. Selamat membaca ya. Pergaulanku pun situ-situ aja. Di 36 pun dulu kawan-kawanku tuh connect. Karena yang ini, yang orang nari ini preman apa ya, mungkin orang bilangnya kayak preman lah. Padahal ya orang-orang yang nggak terlalu high class, bukan orang-orang kaya lah. 36 tuh apa patas? 36 tuh sekolah 36 Rawamangun. Sekolah. Iya, aku dulu pindah ke Jakarta kan sekolah di situ di 36, makanya sekarang rumahku pun di situ. Karena menurutku disitulah daerah jajahanku. Disitulah aku bisa, yang paling ku kenal daerahnya di 36. Jadi aku tuh dulu persembahan kasihnya itu sampai sebenarnya aku nggak ngarepin itu, tapi ternyata cara Tuhan ngasih aku untuk hidup bayar uang kos tuh dari situ. 25.000 aku kalau ke nyanyi. Kalau aku jadi singers. Ya, jadi dulu worship. Singers, bukan worship leader. Oh ya. Singers kan ada di tim belakang. worship. Iya, tim worshipnya. worshipnya. Bukan penyanyi utamanya, bukan, tapi ya. Jadi dulu aku masih ingat tuh karena aku hitung-hitung kan, kalau kebaktian dulu aku di gereja Abalov ya, Abalov di Nam Center di Gunung Sahari. Karena aku bisa nyanyi, akhirnya aku dikasih kepercayaan untuk 4 kali singers 1 minggu. Jadi 4 kali kebaktian. Jadi berarti aku bisa bawa 100.000 seminggu. Seminggu. Ya, sebulan aku bisa bawa 400 kan. Nah, kalau iya dong. Iya. Nah, kalau aku kesaksian pujian, kalau aku nyanyi ditambah lagi tuh 50.000. Jadi bisa aku bawa 75.000 kalau aku nyanyi. Misalnya aku dulu, You are my strength when I am weak, You are the treasure that I see, You are my all in all. Itu lagu favoritku dulu dan banyak banget orang diberkati lewat lagu itu. Jadi aku hidup pun dari memang langsung Tuhan kasih tuh lewat situ gitu. Jadi, pelayanan. Jadi ketika aku nggak punya apa-apa, ya memang Tuhan jawabnya lewat itu. Aku bayar ini, akhirnya aku kumpul-kumpulin, aku akhirnya bisa beli AC. Misalnya, walaupun akhirnya dulu aslinya aku copot lagi. Karena penghasilan menurun lagi kan. Sekolahkan AC. Jadi ada kuliah dan lain-lain. Jadi momen-momen itu sebenarnya aku cuman, mungkin ketakutanku ini salah satu ketakutanku. Ketakutanku di Jakarta adalah mendengar Judika mabok-mabokan, overdosis, ditangkap polisi. Dan aku nggak bisa bayangin orang tuaku. Seperti apa nangisnya gitu. Itu paling besar di diriku. Aku nggak pengen bikin orang tua tuh, kan tahu sendiri andung-andung orang tua kayak gimana kan nangisin anaknya. Aku nggak mau itu di kepalaku tuh, mamaku tuh nangis karena aku nih ngecewain mereka. Itu aja pertama. Jadi kalaupun aku nggak berhasil banget, tapi aku paling tidak
nggak mengecewakan mereka. Jadi nggak pernah aku nyobain yang terlalu yang kemana-mana itu nggak. Memang ya itu ketika hidup susah ya Tuhan kasih berkat lewat banyak cara. Jadi ini yang aku hargai. Jadi momen-momen ini yang membuat aku dari dulu nggak ada alasan lain aku bisa seperti ini. Semuanya itu anugerah. Semuanya itu benar-benar pemberian Tuhan yang anytime dia bisa ambil. Jadi nggak ada yang perlu kusombongkan di dunia ini. Nggak ada yang perlu bikin aku jadi kayak angkuh sama orang. Enggak, ini semua punya Tuhan yang kapanpun dia bisa ambil. Jadi itu yang bikin bukan kayak aku rohani banget ya, enggak ya. Cuman memang aku happy hidup. Aku nyanyi tuh paling ke rumah, main bola, ke rumah lagi, dan itu itu tempat happyku. Jadi aku udah cukup happy hidup seperti ini. Jadi nggak ditawarin jadi anggota DPR, ditawarin jadi bupati, jadi nggak ada. Nggak ada di situ ambisinya ya, ambisinya. gitu ya. Aku cuman aku udah yang kutekuni dari awal ada menyanyi. Jadi aku pengen bekerja atau memberkati orang lewat apa yang Tuhan kasih secara baik sama aku. Kalau jadi politisi nggak pernah aku bayangkan. Tidak pernah aku sekolah juga, nggak pernah apa ambisiku ke sana. Iya. Mau membuat orang-orang jadi lebih susah. Iya dong. Iya. Maksudnya kalau lu Dengan nggak punya pengalaman, ya. lu nggak punya ini, Iya. kita nyanyi aja masih banyak hal yang kita nggak tahu kok. Iya. Yang kita anggap gue udah nyanyi dari umur 7 tahun, masih banyak kok aku nggak paham tentang menyanyi, apalagi untuk mimpin, bawa orang banyak begini, kayak Musa bawa bangsa Israel dan nggak gampang gitu. Iya. Jadi harus punya keahlian baru berani untuk melakukan sesuatu yang besar. Termasuk ketika dulu berani mendekati mamanya anak-anak, Duma. Itu kan sempatlah zaman dulu di. Itu darah orang Batak kayaknya ada itu. Iya. Kok kau berani gitu? Iya, karena aku nggak ngerasa aku cuma mau tahu ini kenapa aku nggak disukai. Oh. Itu pertama. Jadi kan bayangkan ya, kita sama-sama Batak. Duma itu baru silalahi, mamaku baru silalahi. Oh, Pariban nggak sih? Pariban. Pariban dong. Walaupun nggak Pariban kandung ya. Iya. Pariban kan dulu mungkin orang-orang nggak tahu kalau orang bukan Batak. Pariban tuh dulu dijodohkan made for malah. each other. Iya, dijodohkan malah. Kenapa ini malah susah? Itu kan pertanyaan yang aku butuh jawaban kan. Sementara memang aku juga kan nggak ngatur hidupku. Tiba-tiba aku di satu momen jadi bintang tamu setelah Idol, dan dia juga jadi bintang tamu di acara itu. Jadi udah jadi putri itu ya? Paguyuban dulu. Paguyuban Silalahi justru. Oh. Dulu ada Amang TB. TB yang bikin Silalahi. acara itu. Jadi aku nyanyi, dia nge-MC. Di situ pertemuan pertama ini baru Duma Silalahi. Aku juga kenal di situ. Ya mungkin dibilang jatuh cinta pada pandangan pertama di situ, ya suka. Terus ada momen-momennya Tuhan kasih, terus walaupun sebenarnya susah waktu itu kalau dibayangkan kok bisa jadian ya. Aku minta nomornya itu kan gak ada momen kita ngobrol, cuman di atas. Terus aku dulu momen Idol begitu turun dari panggung tuh kan semua fans langsung ngejar sampai keluar. Nah ini kan keajaiban Tuhan juga. Manajerku kebetulan dulu si Jo namanya, sahabat aku dari SMA. Jo, mintain nomor kayak gitu, mintain nomornya. Kau langsung bilang dari bawah panggung dia, si Duma tuh masih di atas. Jadi aku tanya juga waktu cerita, Duma ngomong dari atas tuh 08 gitu-gitu. Bisa aja nggak kedengeran, bisa aja nomornya salah-salah. Yang benar. Iya, dari panggung dia ngomong ke manajerku 08 gini. Jadi luar biasa. Iya. Dan ya itu kan cara Tuhan mempertimbangkan. Jadi begitu aku coba WA terus aku telepon, ternyata benar nomornya kan. Akhirnya dari sanalah kita kenalan. Berbulan-bulan cuman ngobrol gitu, PDKT, dan akhirnya dulu uniknya itu karena Duma baru kelar Putri Indonesia dan aku Idol, jadi dikenal juga gitu, dan mamanya tuh ada di sampingnya, tuh suruh aku nyanyi di telepon. Masih nyanyi aku dulu kalau nggak salah, Look into my eyes you will see, lagu Heaven-nya Everything I Do, Bryan Adams. Jadi kupikir kan aman ini kan. Jadi mertua udah suruh nyanyi, calon dulu belum. Terus tiba-tiba gitu, nggak suka aja. Mungkin dulu nggak dianggap akan jadian, akan suka gitu. Akan serius. Dulu mungkin ada seseorang yang lebih sudah menunggu di sana. Udah
nggak tahu. Lebih dipersiapkan lah ya. Udah mantan atau apalah dulu, adalah cerita di balik itu yang ya aku sebagai laki-laki kan nggak ngerasa punya masalah. Kenapa tiba-tiba aku nggak disukain? Jadi sampai keluarga semua nggak suka. Itu yang membuat aku tuh kalau nggak ngerasa bersalah kan maju terus sampai mana aku. Apalagi orang Batak kan. Mamaku, aku dekat sama mamaku. Buat aku semua ibu-ibu tuh sama. Pasti pengen anaknya dapat yang terbaik, dapat berhasil. Jadi kalau dia merasa aku nggak terbaik, aku justru ngakuin apa waktu itu? Aku nabung. Memang banyak penyanyi Batak dulu nggak bisa membuktikan kalau dia bisa fight buat orang gitu kan. Banyak juga penyanyi yang ya gitu-gitu aja dulu di Batak. Jadi daripada aku bertempur sama calon mertua, lebih baik aku pakai waktunya yang tidak direstui ini untuk membuktikan ya layak nggak gua gitu kan. Bisa nggak? Aku belum punya rumah, belum punya apa-apa. Ya aku sama Duma akhirnya janji ya kita nabung. Dia di situ justru dia banyak bangun aku, banyak support aku. Akhirnya aku punya tabungan, berani nyicil mobil. Dulu mobil City kalau nggak salah kita nyicil. Dia tahu semua tabunganku tuh nggak layak lah untuk seorang putri Indonesia dulu yang sudah banyak yang menunggu dia, anak gubernur, anak inilah apa segala. Iya. Jadi aku ngerasa ya udah. Fit and proper testnya lebih banyak ini. yang ya. Aku baru menang juara 2 dan ya, belum ada pembuktian apa-apa. Jadi ya aku nabung, terus aku bikin lagu itu Mama Papa Larang. Justru itu yang memberkati aku. Akhirnya lewat momen-momen ini yang aku dilarang mertua ini, lagu itu justru jadi berkat buat aku. Aku punya hits, penyanyi kan butuh hits ya. Buat siapa itu? Judika Idol terus kan. Aku pengen namaku Judika aja, dikenal dengan Judika yang singlenya apa, The Dance Company yang singlenya apa, Pongki Barata apa gini kan. Jadi aku pengen kayak gitu. Nah akhirnya lewat perjalanan itu, lewat perjuangan untuk mendapatkan hati mertuaku, ya aku bikin lagu, berkarya, dan akhirnya itu yang menjadi bukti yang melembutkan hatinya. 6 tahun nggak direstui. Nah aku udah ngelakuin semua. Dulu pernah punya salon di Tanjung Duren. Duma punya salon, kita bareng-bareng gedein gitu. Terus mertua lagi ke Jakarta, aku beliin makan, boro-boro dilihat, aku nggak dilihat sama sekali. Tapi aku doain situ, Inang, makan Inang gini, nggak digubris, nggak di ini sama sekali. Tapi yang ada di kepala aku adalah ketika aku ketemu, dan aku berdoa, ketika aku ketemu pasti dia tidak akan sebenci sebelum ketemu aku. Yang di kepala aku itu, karena aku bukan anak jahat. Dan aku terbukti makin hari berapa kali ketemu hatinya mertua cewek ya, yang cewek yang lebih mertua cewek yang lebih keras kan, makin lembut, makin hari mulai ngomong mau ngelihat aku satu kalimat, oh, udah makan, itu aja udah cukup tuh buat aku, happy banget udah jawab tuh, iya prestasi, udah makan, udah bawa aja gitu, padahal lucu gitu. Akhirnya momen-momen ya pelan-pelan banget, momen-momen adiknya sakit kita bawain ini, momen-momen itu momen pembuktian kalau aku serius ya. Buat aku laki-laki juga memang ya, kalau lu mau sesuatu yang apa ya, maksudnya berjuang untuk orang yang kau cintai, lakukan semuanya yang lu bisa lakuin gitu. Itu artinya berkorban buat aku, dan itu aku lakuin. Dan akhirnya mertuaku tuh lama-kelamaan mencair dan bisa menerima, dan terakhir aku temuin semua keluarganya di satu momen. Kebetulan kakaknya Duma yang paling tua udah mau nikah gitu kan. Jadi kumpul, jadi aku temuin, ya aku bersimpu, malah aku datang tuh, aku minta maaf kalau aku salah, aku berniat begini, aku mau serius sama Duma gini-gini, aku lakuin, dan akhirnya diterima di sana. Jadi di situ kejadiannya di rumah opung, malah opungnya mereka. Pada saat kakaknya mau menikah. Iya, kakaknya mau menikah itu kan berarti momen krusial lah, gitu kan, momen-momen krusial. Episode itu pula yang kau pilih untuk datang bersimpu? Enggak, itu dari Duma. Itu kan kita selalu momen-momen yang pas untuk ketemu mertua selalu dari dia. Dia misalnya lagi panas nih. Aku ketika ada pasti aku pengen ketemu, tapi dia selalu bilang jangan dulu, enggak, kondisinya enggak bagus gitu-gitu. Jadi kalau kondisi ketemu biasanya kita selalu komunikasi, dan Duma yang kasih tahu, dan ya itu kekuatan kita tuh di situ. Malah setelah nikah ini sebenarnya, kalau ada yang bilang 2 tahun 3 tahun nikah badainya gini, nggak ada. Kita badainya yang dulu
badai. Udah advance di depan, diambil di depan. Di depan sudah kita bayarkan. Di Iya, sini kita lebih ke ya kadang-kadang konsentrasi keluarga aja ya. hal-hal kecil aja yang kita ributin malah. Iya. Tapi kita kan punya prinsip, masalah-masalah besar kita kecilkan, masalah yang kecil kita hilangkan. Itu ininya kita gitu, supaya masalah itu kan selalu ada gitu. Ya kita udah tahulah cara masing-masing. Kalau dia marah ya udah. Orang Batak tahu sini baru silalai kan. Kalau mamaku baru silalai, kalau marah udah diam aja sebentar, kabur, diam, nanti juga adem sendiri gitu. Jadi nggak gampang, tetapi ya perjuangannya juga dengan mengandalkan Tuhan sebenarnya. Aku waktu itu bilang, Tuhan kalau memang bukan dia, udah sampai di saat-saat titik itu sebenarnya. Tuhan udah 6 tahun ya. Kalau memang bukan dia, tolong tutup aja pintunya. Jangan kasih apapun, karena kita kan berdoa melihat tanda-tanda kan. Tanda-tanda dari Tuhan. Ini kalau memang dia kasih tanda, yes. Kalau enggak, tutup aja dengan caranya Tuhan. Ternyata Tuhan suruh sabar terus, masih dibukain. Aku masih bisa komunikasi sama Duma. Akhirnya mertua ngomong dikit. Gitu-gitu tuh tanda-tanda buat aku. Berarti selama ini Judika kalau lihat proses Tuhan dalam hidup Judika itu, kan ada kan ya orang yang Tuhan minta sembuh, besok sembuh. Tuhan minta ini, minggu depan udah ada jawaban. Kalau Judika termasuk orang yang diproses Tuhan lama dulu nggak? Karena kalau aku menjawab pertanyaan itu buat aku termasuk yang iya. Mungkin karakterku kurang gitu loh. Aku harus dibangun dulu, baru nanti kau bisa mengerti berkatnya gitu. Kalau di Judika aku lihat dari karir, terus sampai memilih calon pun yang sekarang sudah jadi istri dan ibu dari ketiga anak kalian ya. Itu juga 6 tahun nggak sebentar loh. Iya, kalau aku tuh Duma aja tahu, aku tuh kalau udah ngomong sesuatu biasanya terjadi. Nah, dia tuh selalu nitipkan doa aja pun sama, karena aku misalnya rumah nih, ini nanti punya kita, itu pasti jadi. Tapi aku nggak sembarangan ngomong itu pasti ada kalkulasi juga secara iman aku, terus aku lihat juga ininya kayaknya bisa nih gitu. Dan ketika aku udah berani ngomong bisa, makanya Duma selalu support aku untuk selalu ngomong sesuatu yang bisa gitu. Karena aku nggak gampang ngomong misalnya, wah ini hotel ini jadi, itu kadang-kadang di kepala buat apa? Jadi ada yang kayak gitu-gitu yang aku nggak bisa dipengaruhin. Jadi aku tuh orang yang sangat punya iman sebenarnya untuk sesuatu dalam hidupku. Aku tuh nggak pernah kayak misalnya meragukan Tuhan. Pernah putus asa, lebih ke bertanya kan, kalau kita berdoa kan ada waktunya, Tuhan bilang tunggu, ada yang seketika dikabulkan. Doaku tuh ada yang langsung dikabulkan, ada yang juga dengan proses. Yang menurut aku kan aku dekat sama Tuhan, ya tinggal dia aja kayak bokap. Lu nggak perlu ini, nggak perlu cepet-cepet, nanti lu perlunya misalnya. Jadi aku ada, untuk sakit aku bisa langsung sembuh, pernah, karena aku mau kerja. Jadi Tuhan tuh bisa kayak gitu. Lagi serak tuh di Idol tuh buktinya 24 besar menuju ke spektakuler. Aku tuh suara habis. Aku masih inget banget. Aku bawain lagu Sedih Tak Berujungnya almarhum Glenn Fredly. 24 besar dulu babak workshop, 12 orang harus pulang. Di babak workshop ini udah babak live. Ini udah ada votingnya, 12 pulang, 12-nya maka akan masuk di babak spektakuler yang di vote itu. Jadi aku udah nyerah. Aku udah berdoa tuh gimana nih? Gua udah, ya karena kita prosesnya panjang kan. Terus udah serak, udah habislah suaraku. Terus pilih lagu Sedih Tak Berujung. Ada part yang sedih yang tak berharap berpisah. Iya ada itu ya. Itu ini masih aku ingat sampai yang bikin suaraku ada serak tuh di situ. Dulu aku clean voice. Semuanya tuh di Asia Bagus pun aku masih penyanyi yang sangat festival tinggi, yang melengking, bersih. Harvey yang bener-bener yang adakah cinta yang tulus kepadaku. Oh masih gitu. Semua tuh yang clean banget lah. Dan nggak ada tuh yang saya nggak ada begitu. Nggak ada. Jadi pecahnya tuh yang sedih yang tak berharap, ini part yang itu aku nggak nyampe. Jadi aku bilang, Tuhan gimana nih, udah besok udah harusnya. Jadi aku paksa sampai aku tuh berlutut waktu itu kayak sliding lututku ke depan tuh. Barbie sampai pecah tuh demi dapat itu, dan aku udah takut banget part itu. Akhirnya karena aku latih di clean udah nggak bisa. Akhirnya aku paksa aja. Itu di situ pada suka malah. Dari saat itu ini anugerah menurutku, suaraku tuh jadi begitu. Jadi ada
ada seraknya. Ada rafnya. Dulu enggak, aku lomba nyanyi itu semua buat aku. Bersih suara ya? Buat aku kalau ada daftar penilaian di dalam suara itu salah satu adalah clean. Kayaknya kan, kayak dulu kan kita kalau lagu-lagunya Uta ya. Bukan maksud hatiku untuk menyakiti ataupun mengkhianati. Bener-bener vibra diatur. Setelah nada terakhir, pemenggalan, penampilan, jalan. Itu yang di kepalaku nilaiku tertinggi adalah akumulasi dari hal-hal ini. Begitu aku, kalau serak itu sebenarnya suaranya rusak ini. Nggak sega. Tapi ternyata ya sekarang gitu, signature kan. Iya. Jadi ya itu Tuhan tuh berkarya dalam hidupku tuh. Ya ketika aku lagi butuh-butuhnya Tuhan tuh selalu buktiin kalau dia itu ada. Itu yang bikin aku ngerasa walaupun Tuhan tuh nggak kelihatan, dia tuh real dalam hidup. Jadi aku nggak perlu khawatir apa-apa di dalam hidupku tuh. Aku mungkin kalau ditanya aku nggak pernah khawatir berlebihan. Khawatir manusiawi ya. Tapi kalau takut sampai ini tuh biasanya kejadian. Malah karena kau undang iya. ya. Dan Duma tahu banget itu. Dia kalau dilihat khawatir ada apa pasti ditanyain. Karena biasanya kejadian, makanya aku juga nggak mau khawatirku tuh berlebihan. Aku biasanya khawatir ya itu tanda-tanda. Ya aku ngomong ya lebih dekat aja sama Tuhan supaya aku bisa mengontrol ini di dalam diri. Worry sama anxiety itu katanya itu justru adalah pertanda untuk berdoa. It's a sign to pray. Iya. Itu dia. Cuma kita suka lupa kan. Itu. Kalau udah kayak gitu kita lebih ke worry-nya aja terus gitu. Instead of kita ajak ngomong yang jelas-jelas punya dunia ini. Iya. Kayak mana ini pikiranku kok nggak bisa hilang dari sini. Tolonglah dulu. Tadi malam juga aku baru ini ada deep talk kita antara aku udah agak sebel kemarin sama anakku perempuan namanya berantem terus nggak ada yang bisa ngalah. Jadi malam-malam udah mau tidur sebenarnya jam 9 sebenarnya kita udah batasin tapi ini nggak mau nih. Akhirnya kita mau tidur kita ngobrol hampir ada 2 jam lebih. Tapi di situ aku ngerasa ini momennya beda banget ya. Aku bisa ngomong sama anakku tuh dia bisa melembutkan hatinya nggak sekeras biasanya. Jadi Tuhan tuh Tuhan tuh He create this world. Apapun dia bisa lakuin nak. Jadi dia mau papa batuk, mau papa nggak punya ini, itu semua dia bisa. Jadi kalau dia kan ada sedikit tangannya tuh agak susah lah dia bergerak. Dulu kita bawa ke dokter juga di Singapura kan dia punya tangannya tuh nggak bisa kita les piano supaya dia bisa juga nggak bisa digerakin. Jadi dia punya confidence-nya agak terserang lah. Jadi sekolah pun dia pegang ini dia nggak mau, dia takut ini temennya jadi hal-hal ini agak berkembang. Jadi aku tahu itu. Jadi begitu aku ngomong kalau Tuhan tuh mau apa sih tanganmu begini? Sembuh itu. Anytime dia mau. Nah kamu percaya nggak? Kamu punya iman kalau you trust Jesus, dia bisa lakuin apa aja kamu. Oh iya, jadi untuk membuat anak-anak ini punya iman percaya itu juga hal yang sangat penting menurutku. Iya, benar kan? Kakak coba kemarin berapa kali kakak berdoa supaya kita berenang jangan hujan, panas kan? Lihat tuh sayangnya, Tuhan. Kakak ini memang berenang gila. aja iya, loh berenang. ini. Dan dia kalau berdoa anak kecil tuh gila. Dia bener-bener ngomong sama Tuhan gitu, bener-bener kayak ya belum kayak kita yang mungkin ada pikiran yang lain-lain, enggak. Dan aku lihat anakku ini ketika berdoa selalu dijawab sama Tuhan untuk hal-hal kayak gitu aja. Ulang tahun kita bikin di luar, enggak. Nikahan aku aja kan outdoor, hujan deras banget, sampai tinggal 1 lampu hidup gitu. Oh iya? Iya, Pak Gilbert dulu orang tuh datang ke nikahanku tuh, basah. Jasnya tuh masih bekas hujan semua tuh. Oh. Iya, tapi kan anak-anak ini berdoa tuh, menurut aku ya ini salah satu hal yang positif yang mereka punya dari kecil gitu. Dekat sama Tuhan itu aja udah modal. Perusahaan rekamanmu, kan ada tuh ya? DAD, label. Iya. Anak 2. 2 anak Deo, masih 2. Anak Deo. Sekarang udah tambah 1, mau ganti nama. Oh iya. Jadi 3 anak Deo. Oh gitu. Kalau nggak nanti yang paling kecil marah. Oh iya. Kok cuma 2 anaknya. Oh iya benar. Padahal 2 anak Deo nggak apa-apa kali jadi dad. Iya memang itu tadinya dad kan, Adi kan dad gitu, terus 2 anak Deo. Cuman kan kasihan. 2 anak Deos. Belakangnya pakai S jadi 3. Jadi TAD. Tat. Itu langkah bisnis. Itu apa itu? Ya, Pikiran bikin ya, rekaman. Kan kita perusahaan rekaman pengen ya? sesuatu yang beda lagi lah. Nyanyi udah. Tadinya aku bikin label ini lebih sebenarnya mengakomodir teman-teman karena aku juri di Idol. Kalau di Idol tuh kan pemenangnya aja yang dikontrak.
ada menurutku suara-suara ini orang tuh sebenarnya spesial tapi dia nggak lolos atau nggak juara. Nah itu yang membuat aku sama istri bikin label ini, selain secara digital juga untuk mengakomodasi video-video aku atau apa gitu. Tapi kalau untuk labelnya tuh sebenarnya untuk kesana, supaya dulu kan aku kontrak Daniel Patinama, ada Denanda, Aksin tuh yang menurut aku ini suaranya kayak Brian McKnight, cuman highlightnya kurang, cuman dia lebih masih malu. Aku ngerasa nanti kita poles bisa nih gini-gini, tapi memang tidak segampang itu. Dan kalau belum waktunya juga susah gitu kan. Jadi orangnya tergantung juga orangnya work hard, sabar apa enggak. Kalau semua langsung kita yakin boom atau gimana, ya semua orang taruh duit di sana kan gitu. Tapi kan ya lihat dari, aku cuma bilang mereka lihat dari aku. Aku tuh dari kecil udah nyanyi, tapi Tuhan kasih aku album, nggak juga harus selama aku. Kalau bisa, ya aku ambil kalian juga kan mau supaya lebih cepat. Tapi kalau Tuhan belum bilang waktunya, aku nggak bisa apa-apa. Gitu. Jadi kita bikin label ini sebenarnya untuk mengakomodir itu ya. Sekalian usahalah, mana tahu. Ya kita kan ya nggak punya pengalaman, jadi kalimatnya lebih ke belajar ya, mana tahu gitu, mana tahu bisa, walaupun nggak gampang. Kita udah dua single apa, kita kalau dia nggak sabar kita lepasin beberapa. Tinggal 1 sekarang malah yang ada di label kita. Jadi nggak apa-apa. Aku bilang sama mereka, kalau lu nggak nyaman, kita nggak kayak label yang ngontrak berapa tahun, nggak. Anytime lu nggak suka, bilang aja. Jadi anytime udah nggak apa-apa gitu. Jadi kalau udah nggak mau, free aja, nggak kita kontrak yang kayak gimana banget. Kayak di kontrak mati gitu nggak ya? Kontrak mati. Dulu aku Sony kan 6 album. Iya. Yang tidak ada batasan 1 album berapa lama. Iya. Jadi ketika albumnya aja kelar, kalau 30 tahun, 40 tahun belum kelar ya belum kelar gitu. Belum kelar kontraknya. Jadi aku nggak mau itu yang dilakuin juga sama manajemenku. Tapi ya itu niat kita bagus, kita coba ini, tapi ya belum ada yang boom banget, tapi kita coba. Tapi dulu waktu kau lulus Idol itu manajemennya Idol ya? IP. Zaman itu. Ya IP ya? Jadi kalau untuk labelnya itu Sony. Iya. Untuk manajemennya tuh IP dulu di bawahnya Mbak Lolet ya? Iya, Mbak Lolet. Iya. Di situ aku dulu. Oh. Terus akhirnya karena IP-nya bubar, secara kontrak otomatis under Sony. I see, oke. Jadi sisanya aku di Sony, makanya begitu selesai, aku bikin label sendiri, ya semua manajemennya sekarang kita sendiri semua handle. Tapi kalau sekarang manajemen udah betul-betul sendiri ya? Sendiri. Judika aja ya? Iya. Manajemen ini pegang artis lain nggak? Penyanyi lain nggak? Atau Judika aja? Aku aja, sama ya artis yang di bawah kita aja. Aksin aja, dokter kemarin dari X Factor. Oke. Sedikit lagi sebelum kita udahan. Kau pernah konser di Singapura, terus Malaysia, malah tahun baru ini berangkat ke Kuching, ke Malaysia untuk nyanyi. Itu fanbase-mu terbangun di situ gimana itu ceritanya waktu itu? Besar ya fanbase-mu di sana ya? Di Malaysia itu salah satu yang terbesar. Kenapa menurutmu itu? Lagu? Ya nggak tahu, mungkin selera kita sama Malaysia. Dulu kan zamannya Amy Search, Slim, banyak band-band dulu juga terkenal di Indonesia kan. Iya. Tapi sekarang kan lebih penyanyi Indonesianya yang masih diminati di sana. Lagu apa di sana yang Lagu siapa? Lagumu? Oh, semua ada, bukan Ryan Gombal, Malaikat. Oh iya. Lagunya Mbak Dewi. Malaikat, terus Aku Yang Tersakiti paling hits, Bukan Dia Tapi Aku. Mama Papa Larang, sampai akhir semuanya Tak Mungkin Bersama aja. Tahu mereka? Tahu semua. Papa Mama Larang itu juga mereka tahu? Sampai sekarang mereka, ya mungkin hampir sama malah sama Indonesia tuh, sering nanya ke aku langsung. Kapan bisa show di sini gitu? Apa inspirasi lagunya, aku lagi ngalamin gini, gimana caranya supaya diterima orang tua gitu. Iya. Banyak, jadi memang laguku relate banget sama sana. Karena melodi-melodi kan juga banyak yang agak Melayunya kan, agak balladnya. Iya. Gitu, jadi lagu-laguku tuh sangat ini di sana. Dulu tuh Brunei aku lumayan sering, Malaysia, Singapura. Ya itulah yang paling sering sih di Malaysia. Kalau kita ambil semua konser bisa kayak di Indonesia kita. Iya. Ya wedding aja sekarang udah banyak yang belum aku iniin karena aku pengen kesana tuh yang spesial ini aja. Iya, gitu. Special case ya, jangan terlalu ditebar. Konser juga sekali setahun. Nah, kayak kemarin kita kan di Stadium Merdeka itu 26.000. Itu lagunya lagumu semua tuh atau kau campur? Ada juga bawain lagu mereka, jadi ada segmen-segmennya lah, ada segmen kadang aku nyanyi lagu
lagunya Siti yang Anda. Nah itu yang buat mereka tuh happy ya, lagu bisa nyanyi lagu itu? Cindai. Iya, bisa. Cina itu makanan kita waktu Siti Nurhaliza masih awal-awal karir kan. Andaikan aku milih itu aku Siti aja aku hafal semua. Lagunya Pongking dinyanyiin Siti, kau nyanyiin juga? Yang mana? Takkan mungkin kita bertanya. Itu lagu dia. Lagu Pongking belum ada ke aku nih, nggak tahu nih. Abis ini? Iya ya, abis ini. Iya, memang abis ini. Hidup dalam bersendirian, panas terik, hujan badai, kita lalui bersama. Tahu. Iya, itu. Dulu aku artis favoritku tuh emang Emi sama Siti Nurhaliza. Oh gitu. Jadi aku bisa melayu-melayu banyak juga. Dulu zamannya Siti keluarin yang apa tuh? Andainya engkau ku milih. Nah itu kan sangat intervalnya kan naik turun banget tuh. Itu gila lagu. Oh itu lagu. Tekniknya juga susah tuh. Nafasnya panjang. Iya makanya susah tuh. Susah tapi gampang melekatnya di orang itu. Tapi nyanyinya susah. Itu lagu itu kau bisa juga nggak? Ini Melayu sih bukan Siti. Laksmana Raja Dia. Aduh bisa. itu susahnya. Itu aku kemarin berapa kali ya Mbak Iyet aku nyanyi. Ya Laksmana Raja di laut. Tengah-tengah nadanya. Iya, di depannya tuh yang gimana sih nadanya tuh ya? Apa sih ada liriknya kan? Iya, ral namanya. Ya itulah. Gitulah. Panjang lah itu pokoknya di depan. Terus barulah masuk ke lagunya kan. Justru di situ. Aslinya kan. Laksmana ada lagi Nirmala. Nirmala yang mana? Lagunya Siti susah juga. Oh ya. Video viral sama Anggun. Oh ya, yang mana tuh? Ada video viral sama Anggun itu loh. Oh iya. Video viral sama Anggun. Ya aku pernah nyanyi sama Mbak Anggun di mana di Surabaya wedding. Terus dia diminta duet lagu Ada Wanna Be Setting kalau nggak salah. Ya kita ya biasa aja terus kita ketemu. Oh iya itu. Iya di nggak tahu iya di Surabaya bukan di Bali ya di Surabaya. Ya kita nyanyi udah terus ya Mbak Anggun kan ekspresif kan gitu lihat aku nyanyi udah gitu-gitu kali dia kayak aku waktu jadi juri di apa tuh dulu ada di RCTI terus Michael Learns bintang tamu terus aku suruh nyanyi lagu Ben Malof. Ben Malof gitu dulu si penyanyinya kaget jadi itu ekspresi itu yang membuat viral. Ini kali viral jadi pertama kali aku duet sama Mbak Anggun bawain lagu itu dan ya Mbak Anggun suaranya ini banget signature-nya buat banget kayak di sini tuh. Kosku seorang diri hanya berteman sepi dan angin malam kayak gitu kan. Dahsyat. Dia salah satu ini dulu semua lagu-lagu ballad dulu Nicky Astria, Anggun itu Nika Ardila tuh lagu makananku dulu. Makanya kalau disuruh cover misalnya lagu-lagu mimpi lagunya Nika Ardila yang bintang kehidupan itu aku dengan senang hati karena yang bikin aku nada-nada tinggi itu. Karena aku mungkin cowok tapi sukanya lagu-lagu cewek. Jadinya malam-malam aku sendiri. Terlekas cahaya terang gitu kan. Deng. Menyinari. Itu cari cowok sekarang kan susah karena nggak dibangun dari dulu. Kalau dulu zaman kita sama Mas Pongki mungkin masih semua cowok dulu nada-nadanya tinggi-tinggi kan. Even Bryan Adams belum lagi Still Heart. Yang nyanyi Lo Still Heart tuh lagu She's Gone juga ya. Nah itu tuh kan dulu semua gondrong semua nada tinggi kan cowok-cowok dulu kita mungkin Always. Iya jadi kayak sekarang tuh karena eranya bukan ke sana aku tuh kayak jadi sendirian gitu. Striper. Zaman dulu tuh apa tuh lagunya Striper itu juga tinggi banget tuh Striper. Banyak rata-rata Skid Row kayak apa semua band-band dulu semua Firehouse. You know you're everything. Startnya udah begitu. Belum udah emosi. Iya. Kalau sekarang kan you know you're gitu-gitu kan storytelling. Kalau kita dulu kan This is now when it seems to be remote. Gitu-gitu dulu. Makanan kita sampai serak, akhirnya kuat nih kerongkongan. Dia sudah melewati masa-masa. Iya, memang iya. Jadi kalau orang tuh ke gym untuk menguatkan otot ya, rupanya Judika ini oleh kehidupan dibangun. Pita suara ini juga muscle kan? Iya. Tapi kan ini ibaratnya dengan perjalanan hidupmu kan, ini kan gym jalanan terkesannya. Jadi hajar.
ada barbel, angkat. Padahal kiri kanan nggak seimbang. Tanya semua itu angkat. bodybuilder apa pasti pernah cedera ototnya. Iya betul. Iya, sih. tapi ketika kita recovery terus lagi nge-gym lagi, ototnya itu terus Tambah kuat ya. Sometimes kita kan nggak tahu tekniknya gimana, tapi akhirnya karena salah teknik serak. Tapi sembuh, coba lagi, kuat dia memang. Kok kalau tidur mimpi nyanyi juga? Pernah nggak kalau Mana tidur? aku tahu nama mimpi. Iya mana Kalau tahu. aku tahu aku mimpi nyanyi. Mah kemarin aku mimpi ini aku nyanyi gitu. Bahkan di dalam mimpi Tanya, aja kau nyanyi. tanya Duma tadi itu, tanya Iya. mamanya kalau mimpi nyanyi. Tapi Cleo sekarang yang nyanyi ya kayaknya ya. Iya, dia suka banget. Soal seni lah, dia suka banget seni. Dia gambar juga suka, dia dance juga suka. Tinggal ini aja lah, tinggal waktunya aja nanti aku lebih ke memupuk dia ini aja, lebih kapan dia ready gitu loh. Aku nggak mau maksain. Kalau Umur berapa dulu sih? zaman kita dulu kan, ayo nyanyi, nyanyi kok maju ke Itulah. depan. Bapak gue suka dorong-dorong Iya, sampai udah nggak mau pokoknya aku ke depan. nyanyikan. Lama-lama juga kita jadi, Iya. itu juga hal yang. Bapakku dulu sampai dimasukkannya drumku ke mobil apa. Oh, pemain drum dulu? Iya, buat apa? Nanti ada kesempatan. Main kau, si Lia suruh nyanyi. si Tina. Iya. Kau yang main drum. Dad. Gitu kan takut banget, malu gitu. Iya Itulah memang bapak- gitu kali ya, itu PR kita jadi orang tua kan, supaya Iya. mereka lebih kalau sekarang ngapain paksa-paksa gitu kan. Kalau nggak mau tuh kan kayaknya ya udahlah, aku juga kan berproses, jadi aku lebih ke mamanya sering bilang itu ini aku kan kayak mana ya, aku juga ngerasa seni tuh nggak terlalu bisa Paksakan. nggak apa-apa juga sih dipaksa, cuman aku bukan tipe itu kayaknya, Iya, lebih iya. suka lihat anakku tuh Kau happy. ini ya, benget roha ya kalau kata orang Batak ya. Halus perasaan. Iya, mungkin itu. Kayaknya gitu. Ya. Aku nggak suka ngeliat aku berantem sama anakku lah. Suara-suara Sering tinggi belakang, lah, stres ya liatnya. Jadi sering marahin mereka, tapi begitu kelar tuh, aduh kok ini gitu. Ada, Lambok roha. Gitulah. Mungkin dari papa mama kali ya. Iya. Papaku juga kan lembut. Lembut ya. Judika makasih banget hari ini ya. Sama-sama. Sudah mengambil waktumu. Bahkan sudah ikut numpang lagi kita syuting di Villa Deo. Yaitu milik keluarga mereka. Jadi teman-teman Gak kalau mau apa-apa nginep di dong. sini, boleh. Villa Iya. Deo dicari aja, ada di Seminyak. Oke. Terima kasih udah dipromokan. Dong, harus. Makasih Nanti banyak. dipromokan di mana-mana. Karena kalau udah jadi villanya, kalau pas orang ini pulang ke Jakarta kan bisa disewakan ya kan? Iya betul dong. betul ya, makasih. Terima kasih ya Ito Makasih, Naburju Tokku, yang ya. luar biasa sekali suaranya. Makasih juga Pak produser di sana Ya. yang menunggu ini, contoh, aduh suami istri yang bikin iri juga. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih juga Duma yang udah meminjamkan suaminya. Ini padahal mereka lagi liburan ya. Untuk Cleo, Judeo, dan Juandeo, Mama Papa, Amang Inang juga yang udah meminjamkan Judika selama kurang lebih 1 jam ke belakang. Terima kasih. Sebelum kita berpisah, aku cuma mau bilang di hidup ini jangan pernah menyerah. Seperti ketika aku waktu pernah promo album nyanyi di Dahsyat. Tapi Oh iya ya. ya tunggu dulu, belum selesai, tunggu diam dulu kau. Iya. Terus tiba-tiba kata produsernya, maaf ya, ini Judika harus didulukan. Kenapa? Karena dia harus pergi acara lain. Didulukan, abis itu aku nyanyi, mau mati aku rasanya nyanyi kok abis Judika. Mana bisa aku? Kapan itu? Pernah itu. Adalah 8 tahun yang lalu, nggak akan pernah aku lupa itu. Kau Kemana-mana marah aku sama kau, ceritain. padahal nggak- Aku nggak marah, Oh, iya. aku cuma mikir, mati mah. Kenapa sih barulah keluar album kedua ini aku harus nyanyi setelah Judika kan nggak ekspektasi orang banget, ngerti nggak sih? Abis Judika, Sofi Nabil boleh nggak pulang aja? Enggak lah, gila. Terima kasih Makasih, tapi ya. makasih, Tok. Hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah, katakan itu setiap hari. Oke, you are loved. Dadah. Ah. Judika harus duluan. Hah? Masa sih? Iya.